Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Hal mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini rutin setiap Jumat kedua kita mengadakan majelis taklim di masjid kita Imamul Mursalin, membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Kalau yang punya kitabnya bisa tadi lihat di hadis ke-30. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Pembahasan adalah bagaimana kita harus menjadi seorang hamba Allah yang taat dengan perintah Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk kita meninggalkannya. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada kajian kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil Imam An-Nawawi wa syarih hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Ad-Durjani Ad-Dimyati wa dawabit hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Badawi nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumina wa ulumikum wa sabilayati wa akhlaqi fid dharain amin. Qal al haditsu 30. Hadis ke-30. An Abi Tha'labah Al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harama asya'a fala tantakihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tab'atsu anha. Hadisun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Baik. Di sini diriwayatkan oleh Abi Tha'labah. Beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengucapkan innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala farada, telah mewajibkan, faraida, kewajiban-kewajiban. Jadi Allah sudah pernah mewajibkan kepada kita sebagai hambanya kewajiban demi kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan coba-coba kita meninggalkannya. Jadi kalau Allah sudah perintahkan ini wajib, wajib kita melaksanakannya. Kalau Allah perintahkan ini haram, wajib kita untuk meninggalkannya.
wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan hududan, batasan-batasan. Fala ta'taduha, jangan coba-coba kita melampaui batasan tersebut. Ntar akan kita jelaskan. Ada batasan-batasan yang dalam syariat Nabi Muhammad SAW Allah sudah tegaskan. Jangan coba-coba kita berani melewati batasan tersebut. Wa harama asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu. Fala tantakihuha, jangan coba-coba kita melanggarnya. Allah sudah mengharamkan ini, tidak boleh. Jangan coba-coba kita untuk melakukannya. Wa sakata nasya'a rahmatan lakum, dan Allah sakata membiarkan dari beberapa sesuatu rahmatan lakum, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ghairu nisyanin, bukan Allah nggak tahu atau lupa. Fala tabhathu anha, jangan engkau coba-coba membahas akan perkara tersebut. Baik, yang pertama di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita kewajiban. Maka kata Nabi, jangan coba-coba kita melanggar kewajiban tersebut. Di sini di syarahnya dijelaskan arti daripada fala tudayyi'uha, jangan engkau coba-coba untuk mengakhirkan. Jadi di sini bukan hanya kita meninggalkan, mengakhirkan aja tidak boleh. Contoh, sholat sudah ada batasan waktunya masing-masing. Subuh, contoh sekarang umumnya jam berapa? Jam 4:30 subuh. Maka jangan coba-coba kita mengakhirkan waktu sholat tersebut. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 5:30. Mepet-mepet masuk kepada terbitnya matahari. Duhur jam 12:30, kita melaksanakannya jam 2:30. Mepet-mepet masuk kepada waktu asar. Asar jam 3:30, kita melaksanakannya 5:30, mepet kepada waktu maghrib. Maghrib jam 6:15, kita melakukannya jam 7:15, mendekati waktu isya. Isya jam 7:30, kita melakukannya jam 4 malam, mendekati waktu subuh. Ini tidak boleh. Ada yang bilang, beb saya kan yang penting sholat, saya nggak meninggalkan. Kan Allah sudah perintahkan tadi. Allah mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban, kita harus melakukannya. Betul. Tapi Nabi jelaskan fala tudayyi'uha, jangan kau akhirkan. Makanya Al-Fakir saya pernah cerita bagaimana adab siksa kepada mereka orang yang suka mengakhirkan sholat. Dalam kitab Arba'ur Rasail itu dijelaskan orang yang suka mengakhirkan sholat, Allah akan berikan kepada mereka 15 siksa. 15 siksa Allah berikan kepada mereka, orang yang suka mengakhirkan sholat. 6 siksa di dunia, 3 siksa waktu sakaratul maut, 3 siksa tatkala dia itu berada di barzah, di kuburan, 3 siksa tatkala di akhirat menghadap Allah. Siksa yang luar biasa. Di antara 15 siksa itu, 1 siksa saja sudah luar biasa bahayanya. Apa itu? Di antara siksa orang yang suka mengakhirkan sholat, Allah akan masukkan dia ke neraka. Artinya dia meninggal tidak bawa iman. Bukan su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah, orang beriman, orang Islam, jelek khotimah akhirnya. Artinya orang Islam yang meninggalnya dengan keadaan jelek. Mau jeleknya dia meninggalkan sholat, mau jeleknya dia makan riba, mau jeleknya dia berbuat dolim dengan orang lain. Tapi di sini orang yang mengakhirkan sholat itu bukan su'ul khotimah, tapi meninggal keluar dari dunia tidak bawa iman. Artinya meninggalnya bisa murtad atau musyrik. Ini ancaman orang yang suka mengakhirkan sholat. Bahkan diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu pernah suatu saat diperlihatkan Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj Nabi dilihatkan itu di akhirat, di nerakanya Allah ada orang itu yang dia itu diletakkan kepalanya itu di bawah,
Jadi kita punya kepala di atas, ini dibalik dia, kepalanya di bawah. Kemudian setelah itu kepalanya itu dipukul sampai hancur. Setelah itu ada dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dipukul lagi sampai hancur, dikembalikan lagi seperti sedia kala. Nabi tanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa itu hamba tersebut yang disiksa sampai dipukul kepalanya sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi seperti sedia kala, dipukul lagi sampai hancur? Siapa dia wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Berat untuk melaksanakan sholat, suka diakhirkan. Maka itu diantara ancaman mereka, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kepalanya dibalik, dipukul, bukan sama manusia, sama malaikat yang memukul. Kita punya kepala dipukul balok sama orang yang kuatnya luar biasa, itu sakitnya minta ampun. Ini malaikat yang memukul kepala orang tersebut. Artinya apa? Jangan kita suka mengakhirkan sholat. Prinsipnya simpel kayak gini. Kalau sudah masuk waktu sholat, tinggalkan semua urusan. Itu aja. Dan kita nggak bakal rugi. Contoh, ada yang lagi di sawah, lagi nanam, lagi nyiram, lagi mupuk. Tatkala ada panggilan Allah, kita tinggalkan itu, kemudian kita melaksanakan sholat, Allah akan berikan keberkahan dalam sawah kita. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Karena dikatakan tidaklah orang lebih mementingkan urusan kepada Allah kecuali urusan dunianya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ibu yang punya toko, punya warung, masuk waktu sholat, banyak yang beli, pending. Maaf Pak, Bu, sekarang sudah masuk waktu sholat. Kalau mau beli, ntar habis saya sholat, tutup. Di Mekah, di Madinah, toko banyaknya minta ampun. Kalau yang sudah pernah umroh pasti pernah melihat, atau haji, toko banyaknya luar biasa. Tapi lihat, kalau sudah masuk waktu sholat, serempak semuanya ditutup. Semuanya ditutup, nggak pakai ada polisi, nggak pakai. Semuanya ditutup. Sehingga Mekah, Madinah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Madinah. Bahkan dikatakan termasuk kota yang tidak ada coronanya sama sekali. Warganya yang terkena corona itu Madinah. Satu orang pun tidak ada. Di samping memang kotanya bersih luar biasa, tapi bagaimana orang-orangnya itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan keberkahan. Tidak ada itu. Di Madinah kalau nggak salah Al-Faqih pernah dengar itu, tidak ada yang namanya corona, warganya kena corona, tidak ada. Di samping warganya bersihnya luar biasa, tapi mereka juga memiliki keistimewaan, yaitu apa? Orangnya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk waktu sholat, semua tokonya ditutup. Makanya ibu-ibu yang punya toko, yang punya warung, nah sekarang mulai yuk bermujahadah, berusaha. Kalau sudah masuk waktu sholat, warung tokonya tutup, ada yang beli, tunggu. Saya mau sholat. Saya pernah cerita kalau nggak salah di majelis ini juga tentang seseorang yang pernah ngadu kepada saya, Habib, saya ini punya pabrik rotan. Tapi pabrik saya ini saya sudah ngikutin manajemen, harusnya sukses, harusnya banyak hasilnya. Kok malah bangkrut ini, Habib? Kira-kira caranya bagaimana, Habib? Kebetulan saya itu punya rutinan waktu itu di situ. Saya jawab, Pak Haji, saya ini S1-nya bukan kerotanan. S1 saya ini ke bidang tarbiyah, pendidikan agama. Sehingga saya nggak paham masalah manajemen rotan tuh, saya nggak paham. Pokoknya Habib nggak boleh pulang kecuali harus ngasih amalan dulu. Daripada saya nggak pulang, akhirnya singkat cerita saya bilang, Pak Haji, mulai besok setiap masuk waktu duhur dan asar, tolong karyawan-karyawati semuanya suruh sholat berjamaah. Tokonya, pabrik Pak Haji tutup dulu. Bulan depan, ntar kita ketemu di majelis ini, kita ngobrol lagi. Baik Habib, bulan depan saya ngisi kajian, selesai tanya jawab, saya mau pulang, tiba-tiba di mobil saya dicegat. Habib, alhamdulillah, bulan kemarin Habib perintahkan kalau sudah masuk waktu sholat, karyawan-karyawati saya, kemudian pabrik saya ditutup, kemudian habis saya sholat baru dibuka. Alhamdulillah sekarang omset kami lebih dari apa yang kami perkirakan. Kenapa? Karena kalau kita mengedepankan perintah Allah,
urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah. Jadi intinya jangan kita meremehkan yang namanya sholat, zakat. Ada orang main-main sama zakat ini, dibahas dalam kitab fikih juga. Contoh, ada orang itu berdagang, ada namanya zakatnya pedagang. Syarat orang wajib mengeluarkan zakatnya pedagang tijarah itu ada dua. Pertama nisab sampai batas hitungannya, kedua haul sampai batas satu tahun. Ini ada orang licik. Jadi tatkala mau sampai 1 tahun, nisabnya sudah sampai, tapi karena dia nggak mengeluarkan zakat, akhirnya sengaja uangnya akhirnya dibelikan motor, dibelikan mobil, sehingga tidak masuk kriteria sampai nisabnya. Pinter-pinteran sama Allah. Ini hukumnya haram dan dosa besar. Sehingga jangan sampai seperti itu. Ini namanya mempermainkan hukum. Sengaja nggak pengen mengeluarkan zakat. Sehingga jangan sampai kita bermain-main seperti ini. Jadi kalau sudah itu perintah Allah, maka laksanakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Kalau Allah sudah ngasih batasan, jangan coba-coba kita berani untuk melampauinya. Contoh yang paling sering di zaman kita sekarang ini, masalah seorang perempuan. Ada seorang perempuan ngadu, "Beb, kenapa sih perempuan kok banyak aturannya? Keluar rumah nggak boleh sendirian. Kalau pakai minyak wangi nggak boleh yang terlalu wangi. Kemudian kalau pakai pakaian jangan yang ketat-ketat. Kemudian kalau berbicara jangan sampai mendayu-dayu." Kok aturannya banyak banget sih, Habib? Tatkala kita mulai keluar daripada aturan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan di situ akan tertimpa musibah kita. Makanya jangan salah, sekarang ini banyak seorang perempuan yang dia itu pakai kerudung, yang dia itu nutup auratnya, tapi ujung-ujungnya dia berzina. Kenapa? Karena dia sudah melampaui hadda hududan fala ta'taduha. Dia sudah berani melampaui. Nggak boleh laki perempuan berduaan, nggak boleh. Dia berduaan. Laki perempuan nggak boleh teleponan, SMS-an, dia lakukan. Laki perempuan nggak boleh jalan berduaan, dia lakukan. Laki perempuan nggak boleh dia naik motor boncengan duaan, nggak boleh, dilakukan. Apa yang terjadi? Perzinaan terjadi. Siapa yang malu? Orang tuanya malu, diri dia malu. Kenapa terjadi perzinahan? Karena dia sudah berani keluar daripada batasan yang telah Allah tetapkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa harama asya fala tantakihuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita sesuatu, maka jangan coba-coba kita melanggarnya. Allah haramkan kita untuk makan riba. Jangan banyak alasan. Ini banyak di antara kita kadang-kadang ini suka alasan. "Beb, saya ini minjem sama bank konvensional, minjem sama bank riba, sama rentenir atau apa bank emo, saya pinjam sama bank emo, itu karena saya terdesak, Beb. Saya mau bangun rumah, saya mau beli motor, mau beli mobil, mau usaha, berusaha dengan riba. Pertamanya enak, dapat uang, bangun rumah, beli motor, beli mobil, buka usaha. Tapi ingat, Allah sudah katakan fala tantakiuha. Jangan coba-coba dilanggar. Ternyata setelah berurusan dengan riba, bukan selesai rumahnya, malah makin banyak lagi utangnya. Kenapa? Allah sudah larang. Jangan coba-coba berani dengan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Pasti banyak resikonya. Punya anak perempuan, jangan bolehkan anak perempuan kita keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita kadang-kadang ngentengin, "Beb, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Sekarang bukan zaman dulu. Sekarang mah zaman orang kalau mau nikah harus pacaran dulu harus pacaran. Saling kenal dulu, DM-an, Instagram-an, WhatsApp-an. Fala tantakiwa." Jangan coba-coba. Akhirnya anaknya berzina, anaknya hamil di luar nikah. Siapa yang rugi? Siapa yang merasa terdolimi? Ya kita sebagai orang tua. Maka di sini segala sesuatu yang sudah dilarang dalam agama, jangan coba-coba kita untuk melanggarnya. Contoh
Sebentar lagi nih. Apa sudah lewat? Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5, tanggal 12 ya, Februari ya. 2 hari ke depan. Tanggal berapa? 14. Hari apa itu? Valentine Day. Ibu tahu Valentine Day enggak? Taunya terasi. Valentine Day itu adalah salah satu budaya orang barat, orang kafir. Dengan budaya tersebut mengucapkan rasa cinta kepada orang yang dia cintai. Itu budaya orang barat, orang kafir. Di waktu tersebut sepasang kekasih saling mengucapkan rasa cinta. Baik ngasih hadiah coklat, bahkan naudzubillah min dzalik sampai ada yang berzina. Alasannya apa? Hari kasih sayang. Nabi sudah tegaskan sama kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Nabi sudah larang, jangan. Enggak apa-apa lah, sekali-kali anak saya ikut Valentine Day. Dari dulu nggak boleh sama saya. Akhirnya keluar sama teman-temannya, di sana kumpul sama laki-laki, terjadi perzinahan. Siapa yang rugi? Kita sebagai orang tua. Sehingga kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sudah jangan kita macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memberikan ketetapan kepada kita, bahwasanya yang namanya laki-laki itu 1 berbanding 2 atas seorang perempuan. Masalah warisan, ada perempuan yang komplain, Beb enak ya jadi laki-laki, warisannya 2 berbanding kepada kita seorang perempuan. Jangan protes sama ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita mau jujur, ternyata tanggungannya laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, saya kasih uang 1 juta. 1 juta. Ini contoh, bukan beneran ya. Contoh. Saya kasih uang 1 juta. Ibu pilih mana? Saya kasih uang 1 juta tapi itu semuanya untuk ibu, atau ibu saya kasih 10 juta tapi harus bagi-bagi kepada semuanya rata? Pilih mana? 1 juta hanya untuk sendiri, atau saya kasih 10 juta tapi harus dibagi ke semuanya rata? Pilih mana? 1 juta, tapi itu mutlak milik saya. Seorang anak laki-laki dia mendapatkan daripada warisan berbanding 2, dia punya tanggung jawab, dia punya adik. Tanggung jawabnya siapa? Anak laki-laki. Ayahnya meninggal, dia punya ibu, tanggung jawabnya siapa? Anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki tersebut menjadi seorang suami, dia punya istri, punya anak, tanggungannya siapa? Suami. Jadi ternyata kalau kita mau jujur, suami tanggungannya lebih banyak, laki-laki itu lebih banyak. Sehingga jangan kita protes, minta disamakan. Aduh, masalah waris samakan aja lah Beb. Laki-laki perempuan samakan aja. Sekarang mau kira-kira ibu-ibu setiap hari keluar bekerja? Hah? Atau ibu-ibu diam di rumah, nerima duit, masuk ke dapur, masak? Hah? Ya enak nyantai di rumah, nerima duit, masak, nyuguhin suami. Sekarang saya tanya, yang wajib mencari nafkah istri atau suami? Suami atau istri? Suami itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kok bingung sih? Suami ya laki-laki, tanggung jawabnya besar. Ini ada orang aneh-aneh membahas apa emansipasi wanita awal. Salah ya tadi ya? Emansipasi wanita, minta kesamaan dengan laki-laki. Iya salah. Ya enak jadi perempuan Bu, ibu di rumah adem ayem, kulitnya putih. Kita yang laki-laki ini ke sawah, nyangkul, nyari kerja, udah kulitnya hitam, setiap hari kena matahari, melotok hitamnya. Ibu di rumah adem ayem enak. Maka kalau Allah sudah berikan ketetapan kepada kita, maka jalankan. Kalau Allah sudah berikan keharaman, maka jangan coba-coba untuk melakukannya. Karena ingat, yang namanya larangan dari Allah
ada yang siksanya di dunia, ada yang siksanya di akhirat. Tapi hati-hati, ada siksa yang Allah berikan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Makanya hati-hati, yang masih punya orang tua, berbuat baiklah kepadanya. Jangan dolim sama orang tua. Karena kedoliman yang kita lakukan sama orang tua, kata Nabi, semua siksa, semua dosa, siksanya di akhir kan kelak di hari kiamat. Kecuali durhaka sama orang tua, siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Termasuk apa lagi? Siksa yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Menggunjing. Awas ibu-ibu nih, yang suka ngomongin orang di warung sayur, yang hobi nonton acara gosip. Ingat, menggunjing itu bukan hanya kita ngomongin orang, kita mendengarkan orang ngomongin orang itu sama dosanya. Biasanya nggak pernah dengerin omongan orang, cuma saya tergabung di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp bobinya ngomongin orang, sama dosanya. Orang yang menggunjing itu dosanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa? Tadi, orang yang suka mengakhirkan sholat. Sehingga kalau Allah sudah larang, maka jangan coba-coba kita untuk melakukannya. Wa sakata an asya rahmatan lakum. Dan kalau Allah dan Rasulnya diam atas sesuatu, itu rahmat untuk kita. Jadi ada sesuatu yang ternyata tidak dibahas, kita jangan pengen membahas. Ghairu nisyanin, Allah bukan lupa. Falat tabhatsu anha, maka jangan kau bahas. Contoh, masalah keringanan. Allah berikan kepada kita keringanan. Kalau kita sholat nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, kita boleh untuk tiduran. Kalau nggak mampu untuk tiduran, kita bisa pakai isyarat mata. Nggak bisa pakai isyarat mata, kita pakai isyarat hati. Kalau nggak bisa, terakhir baru disolati. Kenapa sih kok harus ada keringanan? Harusnya orang kalau sakit tetap wajib berdiri, tidak boleh ada keringanan. Ini Allah bukan nggak tahu, bukan diam, tapi memang seperti itu. Jangan dibahas. Sampai Allah firmankan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan engkau bertanya sesuatu yang engkau ini dengan bertanya tersebut akan menyusahkan dirimu. Seperti halnya di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel, Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel, kaumnya, untuk menyembelih sapi. Wahai kaumku, sembelih sapi. Jadi singkat cerita, ada kasus terjadi pembunuhan. Yang membunuh ini lari, kabur. Nah, keluarga yang dibunuh ini nggak terima. Datang kepada Nabi Musa menuntut, wahai Nabi Musa, ini yang bunuh siapa, harus ditangkap. Nabi Musa dapat ilham dari Allah untuk menyembelih sapi. Nabi Musa perintahkan, wahai kaumku, sembelih sapi. Nanya, Nabi Musa, ini sapinya itu sapi yang biasa dipakai untuk ngembala, untuk ngarit sawah, atau sapi yang hanya di rumah saja? Nanya lagi Nabi Musa, warna sapinya apa? Nanya lagi Nabi Musa, berat sapinya berapa? Padahal Nabi Musa cuma nyuruh sembelih sapi. Tapi banyak tanya, sampai Nabi Musa dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah sampai diperintahkan mencari sapi yang tidak pernah digembala, kemudian warnanya kuning keemasan, kemudian harus ditimbang antar beratnya itu untuk sebagai harga sapi tersebut dengan emas. Jadi ditimbang sapi berapa kira-kira? Sapi berapa? Satu ton ada 500 kintal. 500 kintal ya. 500 kintal ditimbang. Kemudian harus harga sapi itu dengan harga 500 kintal emas. Kan susah, berat. Akhirnya komplain sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami kayaknya nggak bisa, tapi kami akan usaha, insya Allah. Dia bagikan dalam Al-Quran sampai mengucap insya Allah. Kata para ahli tafsir mengatakan, kalau ini Bani Israel, waktu itu tidak mengucapkan insya Allah, itu sapi tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Tidak akan ketemu. Sehingga cerita akhirnya ketemu. Makanya kalau ada sesuatu yang sudah diberikan keringanan dalam agama, lakukan.
Contoh lagi, sholat jamak dan qashar. Ada orang yang kadang-kadang udah saya nggak mau jamak, saya masih kuat. Jamak untuk orang yang males saja. Gak usah pakai di qashar. Duhurnya langsung 4, asar 4. Gak usah pakai qashar-qasharan. Ini Allah kalau sudah memberikan keringanan itu diambil. Bukan Allah nggak tahu, tapi memang itu adalah syariat. Sehingga para ulama fikih mengatakan kalau ada orang alergi dengan sunnah, dia sangat dianjurkan untuk melaksanakan sunnah tersebut. Sunnahnya di atas sunnah lagi. Jadi kalau kita lagi perjalanan sampai 84 kilo, kita kan boleh jamak, boleh qashar. Ada orang bilang sudah Ustaz, saya nggak usah pakai jamak. Ini orang sangat disunahkan di atas sunnah lagi untuk melaksanakan jamak. Agar apa? Agar tidak alergi. Fala tabhasu anha. Jangan engkau membahas akan hal tersebut. Jadi intinya, kalau segala sesuatu yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak usah dibahas. Tinggal kita fokus melaksanakannya. Orang-orang yang biasa membahas, kenapa sih kok sholat harus ada yang 3, ada yang 4? Kenapa sholat semuanya tidak seperti sholat subuh 2 rakaat aja? Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Ada orang yang udah kayak gini. Coba lihat orang yang bahas ini, sholat enggak dia? Pokoknya Allah perintahkan kita kewajiban, lakukan, fokus. Allah larang kita suatu larangan, fokus tinggalkan. Kalau Allah sudah perintahkan satu perintah, Allah sudah larang suatu larangan, fokus untuk melakukan dan meninggalnya, tidak usah banyak dibahas. Habib, kenapa sih tawaf harus 7 kali? Kan kesian, capek, bahkan ada yang mati waktu tawaf itu. Kenapa tawaf tidak cukup satu kali? Habib, kenapa sih haji itu harus di bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak diselang-seling? Jadi haji setahun ada 3, bulan Dzulhijjah, bulan Maulid, bulan Rajab. Kenapa tidak dibagi? Kalau semuanya difokuskan di bulan Dzulhijjah, kan banyak orang bisa banyak yang keinjak, bahkan bisa sampai meninggal. Jangan dibahas. Allah lebih tahu apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan Allah lebih tahu apa yang sudah dilarang oleh Allah. Tinggal kita laksanakan, maka setelah itu kita akan mendapatkan keberkahan daripada melaksanakan perintah Allah. Jadi inti hadis ini, bagaimana Allah dengan kewajibannya, maka kita harus melakukannya. Allah dengan larangannya, maka kita harus meninggalkannya. Dan Allah diam atas sesuatu bukan artinya Allah itu tidak tahu atau lupa, tetapi itu adalah sebagai kasih sayang untuk kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Adapun insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk hadis ke-31. Kita akan membahas amalan yang apabila kita lakukan Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita lakukan, manusia akan cinta kepada kita. Jadi itu hadis yang ke-31. Kita akan membahas amalan bagaimana kita dicintai oleh Allah, dan amalan bagaimana kita dicintai oleh manusia. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, apakah kalau orang tertidur kemudian dia bangun tidur, ternyata dia sudah melewati waktu yang paling bagus untuk melaksanakan sholat. Contoh, sholat duhur, tidur bangunnya jam setengah 2 atau jam 2. Apakah ini termasuk yang mengakhirkan sholat? Pertama yang perlu kita pahami, yang dinamakan mengakhirkan sholat itu apa? Arti mengakhirkan sholat itu adalah tatkala seorang hamba bisa langsung melaksanakan sholat, tidak ada udzur, dia tunda. Ini mengakhirkan namanya. Jelas ya? Jadi yang namanya mengakhirkan itu orang bisa sholat tepat waktu, tidak ada udzur, tapi dia akhirkan. Ini namanya mengakhirkan sholat. Lalu bagaimana? Yang kedua, tentang hukum orang tidur. Dilihat tidurnya kapan. Ada tidur yang dia itu bangun ternyata sudah habis waktu sholatnya. Contoh, tidur duhur, bangun tiba-tiba jam 4, duhurnya hilang. Jadi bangun-bangun sudah masuk waktu asar. Apakah orang yang tidur ini berdosa? Maka dilihat tidurnya. Kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu duhur, maka tidak dosa. Contoh, saya tidur jam 10, bangun-bangun tiba-tiba jam 4 sore, duhurnya hilang, maka tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Atau contohnya sebelum masuk waktu sholat duhur. Beda halnya, sudah jam setengah 1, jam 1, aduh capek habis dari sawah, tidur dulu gelelengan. Habis masak, habis majelis taklim, gelelengan dulu. Bangun-bangun ternyata jam 5, duhurnya hilang, maka ini orang berdosa. Jadi yang tidak berdosa itu kalau dia tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat, maka dia berdosa. Dan tetap hukum semuanya langsung melaksanakan sholat, langsung diqadha. Jangan nunda-nunda untuk mengakhirkan sholatnya. Jadi bangun jam 4, ya sudah laksana sholat asar, setelah itu langsung qadha sholat duhurnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu kan? Baik, ibu tadi namanya? Allah, silakan. Nyala enggak? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kayaknya, Umi. Gimana umroh ya? Diulangi lagi. Kurang jelas ya. Menggunakan dana umroh. Sebutan.
هات تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum akikah, apakah akikah untuk laki-laki bisa dicicil? Yang kedua, apakah kita boleh merayakan ulang tahun? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama pertanyaan tentang umroh. Umroh itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi alangkah lebih baiknya kita ambil pendapat yang mengatakan wajib. Keluar daripada khilafnya para ulama, itu lebih baik. Sehingga orang kalau belum bisa haji, dia boleh umroh duluan. Contoh, dia ingin melaksanakan haji, tapi masih lama. Lalu dananya dipakai untuk umroh, itu boleh, nggak masalah. Karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i, haji itu tidak harus langsung, tidak alal faur, artinya alat tarohi. Alat tarohi itu artinya boleh tidak secara langsung. Contoh, saya punya uang 35 juta, kan haji 35 juta ya, kalau tidak salah. Kita sudah punya uang 35 juta, dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak wajib langsung daftar. Duh, kalau daftar haji 15 tahun, takut meninggal duluan, belum pernah ke Mekah Madinah. Terus gimana? Umroh dululah. Berapa umroh? 20 juta. Yaudah, berangkat umroh, boleh, tidak menjadi masalah. Kemudian, apakah boleh orang yang belum haji dipanggil Pak Haji? Dia ini cuma umroh tapi dibilang Pak Haji, boleh enggak? Terus dibilang Pak Umroh aja. Sebetulnya sebutan haji itu tidak wajib atas orang yang haji. Tidak wajib. Tapi itu untuk sekedar memuliakan dia dengan ibadahnya, bukan niatan menjilat. Kalau niatan menjilat haram hukumnya. Jadi memanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, biar niatan dikasih duit, haram hukumnya itu. Karena entar masuk kepada bab memuji orang. Bolehkah kita memuji orang? Dilihat. Kalau orangnya dipuji makin semangat, makin rajin ibadahnya, ini namanya pujian yang diperbolehkan. Tapi kalau kita muji orang makin sombong, makin congkak, maka hukumnya haram kita memuji orang tersebut. Jelas ya? Sehingga orang sudah haji tidak dipanggil Pak Haji pun boleh, nggak masalah. Kecuali ada orang yang marah. Contoh, ada namanya Pak Lutfi. Pak Lutfi sudah haji. Amin. Itu sudah haji. Belum amin. Oh, berangkat haji. Saya panggil Pak Lutfi, nggak noleh dia. Pak Lutfi, makin kenceng nih, volumenya naik saya nih. Pak Lutfi, nggak noleh. Mungkin karena habis dari Mekah banyak gurun pasir mungkin. Sehingga akhirnya yang ketiga saya nggak panggil lagi. Saya jewer telinganya, Pak Lutfi, ngamuk. Beb, apa bahasanya? Jangan tarik-tarik teing. Jangan terlalu kenceng. Loh, kenapa saya panggil sampai 2 kali nggak noleh? Loh, Habib lupa. Kenapa? Bulan kemarin saya kemana? Haji. Panggil dong Pak Haji Lutfi. Ini hukumnya haram yang seperti ini. Ya.
Jadi tidak ada label haji mau buka Al-Quran, hadis, para ulama. Orang yang sudah haji wajib dia dipanggil Pak Haji, sunnah dipanggil Pak Haji. Tidak ada. Ya. Ini lagi, Beb saya sudah umroh, boleh nggak dipanggil Pak Haji? Pak umroh kalian. Tidak ada kewajiban sama sekali. Kita memanggil Pak Haji kepada orang yang sudah haji itu sebetulnya untuk mengingatkan bahwasanya Anda sudah haji, ya hidupnya harus lebih baik. Sudah ke Baitullah, sudah ke Mekah, sudah ke Ka'bah, tawaf di sana, berziarah kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kita manggil Pak Haji sebagai tadzkir, tanbih, pengingat kepada dia. Ingat Pak, kamu sudah haji. Sudah haji kok ngomongnya masih kasar. Sudah haji ngomongnya masih nyeletik. Sudah haji masih agak pelit. Maka kita ingatkan. Jadi memanggil Pak Haji itu tidak wajib dan juga tidak sunnah, itu mubah saja. Tapi kalau kita memanggil Pak Haji untuk biar dikasih duit, karena kita pengen nyari suaranya dia, karena kita mau mencalonkan jadi apa? Jadi menteri atau jadi lurah atau jadi apa? Maka hukumnya haram. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian akikah. Habib, apakah akikah boleh dicicil? Boleh, tidak menjadi masalah. Dan yang perlu diingat bukan masalah cicil sebetulnya. Akikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Oleh karenanya kalau belum punya uang jangan maksa ngutang untuk akikah. Akhirnya anaknya hobi ngutang gara-gara akikahnya ngutang. Ya. Jadi jangan maksa. Bahkan para ulama mengatakan, diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas, kalau engkau tidak bisa pakai kambing boleh pakai ayam. Ayam tidak bisa, Beb, pakai entok. Entok tidak bisa, pakai soang sudah. Kemudian soang tidak bisa, Beb, ayam tidak bisa, pakai telur. Loh, ini benar, ini makalah, ini perkataan. Jadi sah akikahnya tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Paham? Jadi akikahnya sah, diterima oleh Allah tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Contoh lagi, cincin. Pakai cincin. Cincin ini adalah memakainya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi memakai cincin. Tapi ada orang pakai cincin tidak perak, menggunakan besi atau tidak titanium atau tembaga, sehingga dia cuma dapat kesunahan pakai cincin, tapi tidak dapat kesunahan pakai perak, karena cincinnya Nabi itu pakai perak. Paham maksudnya? Sama akikah, dia dapat sah akikahnya, tapi tidak dapat keutamaan pakai kambing, karena yang disunahkan akikah itu laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Orang pakai cincin sunnah, pakai perak sunnah, kemudian ada batunya disunahkan dibalik. Jadi sunnahnya kalau pakai cincin ada batunya dibalik. Tapi saya maaf kalau dibalik nih terus orang sakitin, terlalu besar. Ya. Jadi kalau yang punya cincin mau dapat pahala sunnah itu yang pakai batu dibalik batunya, bukan digini-giniin. Cincin. Ya. Baik, kalau cincinnya gede bagaimana? Ya jangan dipaksa. Ya. Paham? Jadi dicicil intinya boleh. Contoh, Beb, saya cuma bisa beli 1 ekor kambing. Ekor kambing aja dulu. Pas punya uang baru entar 1 ekor kambing lagi. Ya. Jadi boleh dicicil. Yang penting tidak boleh ngutang gara-gara akikah. Kemudian yang kedua, bolehkah seorang muslim muslimah merayakan ulang tahun? Dilihat, ulang tahun itu sebetulnya itu sangat dianjurkan untuk dirayakan. Kenapa? Karena Nabi yang pertama kali merayakan ulang tahun. Nabi waktu ditanya, wahai Rasul, kenapa sih engkau setiap hari Senin puasa? Jawab Nabi, karena di hari Senin saya dilahirkan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya. Ulang tahun itu apa? Memperingati hari kelahiran. Jadi boleh, tapi harus memenuhi 2 syarat.
Yang pertama, ulang tahun itu diperbolehkan kalau tidak mengikuti gayanya orang kafir. Jadi kalau melaksanakan ulang tahun tidak mengikuti gayanya orang kafir, tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu diperbolehkan. Contoh, acara milad ulang tahun, baca tahlil, bagus. Baca maulid, bagus. Manggil ustadz untuk ceramah, berbicara masalah agama, bagus. Yang nggak boleh itu ulang tahun pakai nyanyi-nyanyi, happy lagi nyanyinya, happy, haram hukumnya. Kenapa happy nggak boleh? Itu orang kafir. Kemudian pakai bolu, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak suka bolu, kasih ke saya di window haji, saya makan bolunya. Tapi jangan pakai lilin, pakai ditiup, nggak boleh. Pakai bolu boleh, ya. Saya pun kalau punya istri, punya anak, setiap ulang tahun saya belikan bolu. Biar dibilang suami yang perhatian sama anak dan cinta istri dong. Ada kan seorang suami, istrinya ulang tahun biarin aja, bahkan lupa. Lahirnya tahun berapa nggak tahu sudah. Kalau bisa ya, para suami walaupun sudah tua, sudah 40, 50, 60, 80, 100 tetap nandakan ulang tahunnya, nangin istri setahun sekali, masa nggak bisa. Jadi buat bolu nggak apa-apa, tapi tidak boleh ada lilin, apalagi sampai ditiup-tiup. Kenapa? Karena itu budayanya orang kafir. Jadi kalau cuma merayakan saja, selama acaranya itu baik, tidak melanggar syariat Nabi, tidak mengikuti gayanya orang kafir, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah? Ada ya? Bu, sudah ya? Baik. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Tolong dicatat. Tanggal 31 Maret. Bapak Ibu semuanya yang punya HP dicatat di HP-nya. Tanggal 31 Maret Al-Fakir di Majelis Al-Wasilah akan mengadakan milad yang pertama, ulang tahun yang pertama. Tapi nggak pakai lagu-lagu happy, nggak pakai lilin, kembang api, apa nggak ada. Tanggal 31 Maret hari Rebo malam Kamis itu kita ngadakan acara milad yang pertama. Jadi kalau bisa Bapak Ibu datang ntar. Saya setiap bulan saya usahakan hadir. Masa setahun sekali saja ke majelis saya nggak bisa? Setahun sekali, ya. Ntar buat rombongan ibu-ibu, mau pakai angkot boleh, mau pakai mobil boleh, mau pakai kereta boleh, mau pakai pesawat boleh, serah, diatur. 31 Maret acaranya di window haji di Masjid Jami Muawana pinggir jalan. Di window haji Masjid Muawana, lihat Google Maps, klik, kemudian catat di situ Masjid Muawana window haji, ikuti terus Bu. Jalan kaki pun insya Allah nggak nyasar. Itu di pinggir jalan di window haji, ya. Masjid Jami Muawana. Acaranya pada Isya. Acaranya pada Isya. Yang akan mengisi insya Allah guru Al-Fakir, guru saya, yang memberikan nama majelis Al-Wasilah namanya, yaitu Dr. Al-Habib Segaf bin Abuya Bebasan Baharun insya Allah, ya. Beliau juga sepupunya Habib Gures, teman dekatnya Buya Yahya waktu Buya Yahya berada di Dalwa. Jadi Habib Segaf ini salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur, ya. Tanggal berapa? 31 Maret Rebo malam Kamis. Kemudian kalau ibu-ibu pengen hadir, insya Allah kita lagi usahakan paginya, Rebo pagi, tadi malam ya, Rebo malam Kamis ini paginya kita akan mengadakan acara khusus perempuan. Yang bapak-bapaknya libur dulu malam dah. Khusus perempuan insya Allah acaranya Rebo pagi di Masjid Syiarul Islam di SI, Masjid Syiarul Islam khusus perempuan. Jadi yang bapak bukan perempuan jangan coba-coba ikut, diusir.
pakai kerudung haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Di SI insya Allah acara khusus perempuan, temanya juga tentang perempuan. Ya. Pagi acaranya kurang lebih jam 8. Ya. Selesai sebelum duhur dan ada tanya jawab. Coba ntar kita atur bisik-bisik. Yang bertanya dikasih door prize. Banyak yang nanya. Ya. Catat tanggal 31 Maret pagi dan malam. Pagi di SI jam 8, malam di Window Haji. Dari sini kalau pakai angkot ke Window Haji berapa? Hah? Kalau ke SI berapa naik angkot? Syiarul Islam. Ini nggak pernah hadir majelis SI ya? Berapa? 5.000. Pernah ke SI ya? Pakai angkot 5.000 ya? Udah, jangan ribut gara-gara angkot aja ribut. Anggap aja 10.000 setahun sekali ya. Dari sekarang ibu-ibu nyicil. Ini berarti kurang lebih masih 1,5 bulan. Sehari nyelengin 1.000. Sehari nyelengin 1.000. 1,5 bulan dapat 15.000. 5.000-nya minta sama suaminya. Ya. Jangan alasan nggak ada duit. Yang nggak punya duit datang kepada saya. Saya arahkan ke DKM buat minta ntar. Jelas ya? Sekali lagi tanggal 31 Maret pagi di SI insya Allah, malam di Muawana. Ya, kalau bisa ntar datang semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadir majelis talim ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, doa kita, harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat ustaz kita, kiai kita, ulama kita, habaib kita, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan negara kita Indonesia ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, daripada bencana, daripada penyakit, daripada wabah, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Al-Faqir minta maaf ya, agak terlambat tadi karena kebetulan di kajian di Cibolera ada kiai sepuhnya yang meninggal. Jadi pertengahan kajian kita tadi selesai baca tahlil, kemudian takziah, makanya agak terlambat, minta maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.